Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai satu topik gitu ya, suatu topik yang eh, yang sangat penting dalam kaitannya bidang formulasi sediaan farmasi, yaitu untuk topiknya yaitu mikromeritik dan fenomena antarmuka. Nah, ini akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Nah, ketika kita membuat suatu sediaan farmasi, entah itu sediaan padat, kemudian sediaan semi padat, dan larutan gitu ya. Ketika kita akan membuat tiga jenis sediaan ini, kita harus mempunyai eh, bekal ilmu fisika gitu ya, terutama dalam bekal ilmu farmasi fisika gitu. Nah, ukuran partikel, jadi mikromeritik di sini itu nama lainnya adalah ukuran partikel. Jadi mikromeritik adalah ukuran partikel. Suatu ilmu farmasi fisika, salah satu cabang ilmu farmasi fisika itu yaitu mikromeritik atau ukuran partikel dan tegangan antarmuka. Kedua hal ini, ukuran partikel dan fenomena antarmuka ini sangat berpengaruh terhadap kestabilan sediaan yang akan kita buat, baik itu solid, semi solid maupun larutan. Itu. Dan dua ilmu ini harus teman-teman kuasai betul sebelum melakukan formulasi suatu sediaan farmasi. Terutama di bidang apa? Terutama dalam hal atau dalam tahapan preformulasi. Jadi sebelum teman-teman melakukan formulasi gitu ya, membuat formula gitu kan, teman-teman harus melakukan preformulasi. Apa itu preformulasi? Teman-teman harus melakukan, intinya adalah teman-teman harus mengenal betul gitu ya, baik secara fisika, kimia maupun biologi terkait dengan bahan-bahan atau zat yang akan kalian apa yang akan kalian gunakan. Nah, terutama adalah kalian harus mengetahui bagaimana sifat mikromeritik ukuran partikel dan apa namanya cairan antar permukaannya. Oke, dalam bahasan kan hari ini kita akan membahas dua bahasan yaitu mikromeritik dan fenomena antarmuka. Untuk mikromeritik yang akan kita bahas hari ini terkait dengan pengertian secara umum, kemudian terkait dengan cara-cara penentuan ukuran partikel. Jadi metode apa saja yang dapat digunakan untuk mengetahui ukuran partikel dari suatu zat. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan sifat-sifat turunan serbuk. Ada dua hal yaitu terkait dengan porositas dan kerapatan. Nah, ilmu mikromeritik ini kita dapat menggambarkan bagaimana sebenarnya suatu partikel dan pengaruh sifat partikel terhadap formula sediaan farmasi, terutama sediaan tablet ataupun sediaan suspensi. Ya kan, apalagi sediaan tablet ya. Sediaan tablet itu ukuran partikel itu sangat amat penting ya, sangat amat penting pada pembuatan tablet gitu. Kemudian eh, sama halnya juga ketika kita membuat suspensi. Ya, suspensi itu ilmu terkait dengan ukuran partikel juga sangat penting. Karena kan kita tahu betul bahwa suspensi itu merupakan suatu sediaan cair di mana sediaan tersebut berisi zat aktif yang mempunyai sifat tidak larut dalam air, namun harus dibuat suatu cairan. Makanya dibuat suspensi. Kalau teman-teman perhatikan sediaan suspensi itu harus harus digojok terlebih dahulu, gitu. Karena ada partikel-partikel yang mengendap di bawahnya, dan itu harus digojok. Nah, makanya kita perlu tahu ilmu terkait dengan ukuran partikel. Seberapa besar ukuran partikel di dalam sediaan suspensi supaya mudah untuk didispersikan kembali. Tuh. Tuh, kalau terkait dengan suspensi. Kalau terkait dengan sediaan tablet, ukuran partikel itu sangat penting ketika kita melakukan eh, pencetakan tablet.
Tuh. Jadi sebelum teman-teman mencetak tablet, ya kita harus melakukan namanya evaluasi granul. Dan nanti akan teman-teman pelajari di semester 4 terkait dengan pembuatan sediaan padat. Kemudian di semester 5 nanti teman-teman akan mempelajari terkait dengan pembuatan sediaan cair dan semi padat. Nah, untuk sediaan tablet, kenapa ukuran partikel itu sangat penting dalam sediaan padat? Supaya terkait dengan ini mudah tidaknya suatu partikel itu mengalir dari corong percetakan sampai ke apa ruang cetaknya. Kalau ukuran partikelnya itu terlalu besar gitu ya, itu pasti akan sulit menyulitkan partikel-partikel serbuk granul itu untuk turun ke tempat cetak dan akan berakibat ke keseragaman bobot dari tablet. Keseragaman bobot tablet itu nanti akan berpengaruh terhadap keseragaman dosis sediaan tablet. Nah, nanti nanti akan kita pelajari lebih lanjut terkait dengan tablet suspensi di semester-semester yang sudah ditentukan, ya. Nah, sedangkan untuk pembahasan atau topik terkait dengan fenomena antarmuka yang akan kita pelajari hari ini itu yaitu yang pertama adalah pengertian tegangan antarmuka. Tuh. Kemudian yang kedua, cara penentuan tegangan antarmuka. Dan yang terakhir adalah aplikasi tegangan antarmuka dalam kehidupan sehari-hari, pada khususnya di dalam bidang farmasi, ya, terutama pada bidang formulasi sediaan. Karena kalau si antar tegangan antarmuka ini itu sangat eh, berpengaruh terhadap ketercampuran zat dengan pelarutnya. Nah, ini untuk ketegangan antar muka ini biasanya suatu ilmu yang sangat penting ketika kita akan membuat suatu sediaan cair dan semi padat gitu. Kalian tahu ya, kalian bayangkan air dengan minyak. Gitu. Air dengan minyak itu mempunyai tegangan permukaan yang berbeda-beda. Sehingga air dan minyak itu tidak bisa saling bercampur. Tapi ada suatu bahan atau suatu zat yang dapat menurunkan tegangan antar muka antara si minyak dan si air, sehingga minyak dan air itu dapat bercampur. Salah satu contohnya adalah emulgator, suspending agent. Nah, itu adalah apa zat-zat yang bisa menurunkan tegangan permukaan antara kedua zat yang tidak saling bercampur karena adanya perbedaan tegangan antarmuka yang sangat besar. Nah, ini. Nah, makanya perlu teman-teman pelajari dua ilmu ini, yaitu ilmu mikromeritik atau ilmu ukuran partikel dan ilmu terkait dengan tegangan antarmuka. Gitu. Ya. Jadi, teman-teman harus sebelum teman-teman mempelajari suatu ilmu, teman-teman harus paham dulu apa sih kegunaan atau manfaat ilmu yang akan teman-teman pelajari untuk kedepannya. Nah, hal-hal yang dipengaruhi oleh ukuran partikel dan tegangan antarmuka yang pertama, yaitu si ukuran partikel dan tegangan antarmuka ini dipengaruhi dapat mempengaruhi stabilitas sediaan cair. Kemudian karena kenapa dapat mempengaruhi stabilitas sediaan cair? Karena tadi kalau tegangan permukaan itu kan suatu ilmu yang mempelajari terkait dengan ketercampuran zat dengan pelarutnya. Kalau misalkan antara zat A dan zat B tidak bisa saling bercampur, artinya saling memisah, berarti kan sedianya tidak stabil. Artinya tidak layak untuk dikonsumsi. Kayak seperti sediaan emulsi gitu. Nah, makanya ini mempengaruhi stabilitas dari sediaan cair. Yang kedua adalah mempengaruhi proses pembuatan sediaan padat. Ini yang tadi yang saya jelaskan bahwa setiap zat itu mempunyai ukuran partikel yang berbeda-beda dan mempunyai tegangan permukaan yang berbeda-beda juga. Dan ini sangat mempengaruhi ketika teman-teman mencetak atau mengempa gitu ya, mengkompres granul menjadi suatu sediaan tablet. Kemudian yang ketiga adalah ukuran partikel terkait dengan sifat fisika, kimia, maupun sifat dari farmakologi obat. Gitu. Ya, karena nanti kan ukuran partikel itu akan berpengaruh terhadap apa, yaitu nanti ukuran partikel itu yang tadi saya jelaskan di awal bahwa ukuran partikel itu akan berhubungan sekali dengan sifat fisika, kimia maupun yang endpointnya adalah di
khasiat obat, yaitu di sifat farmakologi dari obatnya. Kemudian yang keempat, ukuran partikel dan tegangan antarmuka ini dipengaruhi oleh dapat mempengaruhi pelepasan dari sediaan, baik yang diberikan secara oral, parenteral, rektal, dan topikal. Semakin kecil ukuran partikel suatu zat, maka akan semakin mudah zat itu terabsorpsi, atau akan semakin mudah suatu zat itu lepas dari bentuk sediaannya. Tuh. Semakin kecil ukuran partikelnya. Kalian bayangkan bahwa ukuran partikel yang sangat kecil gitu ya itu lebih mudah atau lebih cepat terlarut daripada ukuran partikel yang sangat besar gitu kan. Kalian bayangkan eh, kalian misalkan yang satunya ukuran partikelnya besar, yang satunya ukuran partikelnya kecil, sama-sama kalian larutkan dalam pelarut air gitu kan. Nah, pasti yang akan lebih mudah larut adalah ukuran partikel yang kecil. Kemudian ukuran partikel kecil itu kan juga lebih mudah menyusup gitu ya, sehingga dia lebih mudah untuk dilepaskan dari sediaannya dan lebih mudah untuk diabsorpsi. Kemudian yang kelima, sorry ya, yang kelima, bahwa ukuran partikel dan tegangan antarmuka ini itu dapat mempengaruhi keberhasilan dalam kita membuat suatu sediaan suspensi, emulsi, maupun tablet. Dari aspek stabilitas fisik dan respon farmakologi tergantung pada ukuran partikel produk. Kemudian yang keenam, dalam pembuatan tablet dan kapsul, kita harus mengkontrol ukuran partikel karena ukuran partikel itu penting untuk mencapai sifat alir yang diinginkan pada pencampuran granul atau serbuk. Suatu sediaan tablet, sediaan tablet maupun sediaan kapsul, itu kan kita mencampur satu atau lebih dari suatu serbuk, ya enggak? Kemudian menjadi suatu granul. Nah, sebelum dicetak, granul itu harus dilakukan evaluasi dulu yang meliputi sifat alir, kompresibilitas, dan sudut diam. Nah, itu nanti sifat alir, sudut diam, kompresibilitas itu sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel. Tuh, ya, kalau ukuran partikelnya berbeda-beda, gitu ya, itu akan menyulitkan sifat alirnya. Nah, kalau sifat alirnya terlalu besar, nanti akan menyulitkan apa granul itu untuk turun dari hopper, yaitu dari corong cetak tablet sampai ke eh, mesin pencetak tabletnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa si ukuran partikel dan tegangan antarmuka ini dapat dipengaruhi oleh proses pencampuran serbuk baik dalam sediaan suspensi dan emulsi, dan yang terakhir adalah pada proses pembentukan emulsi dasar. Nah, ini kaitannya dengan itu tadi yang saya katakan ya, bahwa air dan kalau sediaan emulsi itu ketika kalian ini kayaknya sudah pernah dijelaskan di ilmu farmasetika atau di ilmu resep ya, bahwa kapan kita membuat suatu sediaan sirup, kapan kita membuat suatu sediaan suspensi, dan kapan kita membuat sediaan emulsi. Ketika kita membuat sediaan sirup, yaitu ketika zat aktif yang kita gunakan itu adalah zat aktif yang mempunyai sifat mudah larut dalam air. Itu kalian buat dalam sediaan sirup. Kemudian, kalau kalian menemukan zat aktif yang di mana zat aktif tersebut mempunyai sifat sukar larut dalam air, tapi industri kalian menuntut untuk membuat zat itu menjadi suatu sediaan cairan. Contohnya seperti ibuprofen. Ibuprofen itu mempunyai sifat yang tidak mudah larut dalam air, ya. Nah, maka kalian pilihlah sediaan suspensi. Nanti ada penambahan namanya suspensi agent untuk mencampur atau menurunkan tegangan muka si zat aktif ibuprofen ini supaya zat aktif ibuprofen ini dapat larut dalam air dibantu oleh suspending agent. Kemudian kalau misalkan kalian diminta untuk membuat suatu zat aktif di mana zat aktif itu termasuk dalam kategori minyak gitu ya, minyak. Nah, seperti minyak ikan, minyak gabus gitu ya, karena kan minyak yang lain kemudian disuruh bikin suatu sediaan cairan gitu ya, maka pilihlah sediaan emulsi karena notabene emulsi itu adalah suatu sediaan yang mengandung
fase air dan fase minyak yang tidak saling bercampur dan kemudian bisa dicampur dengan penambahan emulgator. Tidak hanya emulsi cairan, lotion, krim, ya, lotion, krim itu adalah suatu bentuk sediaan emulsi yang terdiri dari fase air dan fase minyak. Hanya penting kita pelajari dua ilmu ini. Kemudian, eh tidak usah langsung aja. Nah, gitu ya. Jadi ini awalan sebelum masuk ke topik intinya, ini adalah awalan kalian harus memahami betul ilmu-ilmu yang aku atau topik-topik bahan ajar yang kalian pelajari. Yang pertama, topik pertama yaitu terkait dengan mikromeritik atau ukuran partikel. Kalian bayangkan gitu ya, pasir. Bayangkan ya, ini kita membayangkan ya, pasir, kemudian tepung, bedak, garam halus, atau debu. Udah kalian bayangkan ya, pasir, tepung, bedak, garam halus, debu, itu mempunyai ukuran partikel yang berbeda-beda. Ya enggak? Pasir, dia butiran-butiran yang lebih besar ukurannya. Tuh kan? Tepung, agak lebih kecil daripada pasir. Ada bedak lagi, bedak juga agak lebih kecil dari tepung, apalagi garam halus, apalagi debu. Nah, benda benda-benda yang barusan saya sebutkan itu merupakan contoh-contoh dari partikel baik yang ukurannya kecil sampai yang ukurannya besar. Tuh. Nah, ini menurut Dalla Valle gitu ya. Dalla Valle menyatakan bahwa ilmu partikel itu dituangkan dalam mikromeritik, yaitu suatu ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang partikel kecil terutama mengenai ukuran partikel. Ini menurut si Dalla Valle. Ukuran partikel dalam bidang farmasi itu sangat penting karena karena apa? Karena berhubungan dengan kestabilan suatu sediaan farmasi, baik tadi sediaan padat, semi padat maupun sediaan cair. Ini adalah pembagian sistem dispersi berdasarkan ukuran partikel. Kalau eh, sediaan kalian itu bentuknya adalah suspensi atau emulsi halus, itu ukuran partikelnya kisaran 0,5 sampai 10 mikrometer. Sedangkan eh, kalau dimilimeterkan itu 0,005 sampai 0,010. Nah, kalau misalkan serbuknya kalian merupakan partikel emulsi kasar atau suatu partikel suspensi terflokkulasi, maka ukuran partikelnya 10 sampai mikrometer atau 0,010 sampai 0,050. Kalau serbuk halus, ya, serbuk halus. Serbuk halus itu ukuran partikelnya 50 sampai 100. Serbuk kasar. Ini serbuk halus kalian kayak talkum. Talkum itu kan serbuk halus ya. Kalau serbuk kasar itu kayak setil alkohol. Serbuk kasar itu kalau dalam kiriman saya itu kayak pasir gitu serbuk kasar. Kalau serbuk halus itu kayak tepung, bedak, serbuk halus. Serbuk kasar itu ukuran partikelnya adalah 150 sampai dengan 1000 mikrometer ya. Kemudian ini adalah ukuran nomor Ayakan. Kemudian ukuran granul rata-rata itu kalau ukuran granul ya, granul itu adalah partikel satu partikel lebih dari campuran lebih dari satu partikel. Itu adalah 1000 sampai 3360 mikrometer. Apa sih apa sih pentingnya kita mengetahui ukuran partikel dalam bidang farmasi? Gitu ya. Yang pertama adalah bahwa ukuran partikel ini berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan antar muka. Karena sifat ukuran partikel ini mempengaruhi sifat fisika. Misalkan dalam aspek termodinamika, gitu ya. Kemudian dapat mempengaruhi sifat kimia dalam aspek kelarutan dan farmakologi dari suatu obat. Yang kedua, ukuran partikel itu dapat mempengaruhi pelepasannya dari bentuk-bentuk sediaan.
Jadi ukuran partikel itu dapat mempengaruhi pelepasan zat aktif dari sediaannya, baik yang diberikan secara oral, topikal, parenteral maupun secara rektal. Atau bahkan saat ini ada suatu sampai detik ini ada suatu teknologi yang mungkin salah teknologi ada teknologi nanopartikel. Mungkin ada beberapa dari kalian sudah pernah mendengar ya nanopartikel, nanopartikel. Nah, suatu sediaan nanopartikel itu sebetulnya kita membuat suatu sediaan ya dengan kita mengecilkan ukuran partikel sampai di bawah 1.000 nanometer. Jadi ada yang mengatakan 10 sampai 1.000 nanometer itu ukuran ukuran nano. Itu sampai ada yang mengatakan 20 sampai 10.000 nano ya, nanometer. Nah, itu masih ukuran nano. Tuh. Nah, kenapa sih ada suatu teknologi nanopartikel gitu? Karena ternyata semakin kecil ukuran, semakin kita mengecilkan ukuran partikelnya, maka kita dapat meningkatkan kelarutan dari zatnya tersebut. Nah, semakin kecil juga ukuran partikelnya, kita dapat mempercepat aksi dari obat tersebut. Semakin kecil ukuran partikelnya, karena dia mempercepat aksi, mempercepat absorpsi, maka dapat meningkatkan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati zat aktifnya itu. Gitu ya. Kalau sudah dirubah dalam bentuk nanopartikel, nanti ilmu nanopartikel akan diajarkan di semester 6. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa ukuran partikel ini mempengaruhi kekompakan tablet, kestabilan emulsi dan suspensi, terkait dengan kemudahan digojok untuk yang emulsi dan suspensi. Kalau yang tablet tadi ya, terkait dengan sifat alir. Kemudian yang terakhir adalah pada tablet dan kapsul, ukuran partikel dapat menentukan sifat alir serta pencampuran yang benar dari granul. Oke, nah kita sekarang berlanjut ke metode apa saja yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran partikel. Jadi ada 4 metode gitu ya. Sedang flu. Ada 4 metode yang digunakan untuk menentukan ukuran partikel. Yang pertama adalah ada metode pengayakan, kemudian yang kedua adalah ada metode mikroskopik optik, yang ketiga ada metode sedimentasi, dan yang terakhir adalah ada metode pengukuran volume partikel atau Coulter counter. Gitu. Nah, untuk metode pengayakan itu akan kita lakukan di praktikum besok. Setelah praktikum difusi disolusi ya. Nah, untuk metode pengayakan ini adalah suatu metode yang sangat sederhana dalam kita menentukan ukuran partikel. Gitu. Nah, namanya juga metode pengayakan ya. Pasti alat atau mesin yang digunakan adalah eh, alat mesin ayakan seperti ini. Dan ini kita punya. Dan ini kita punya ya. Nah, ini ini apa namanya? Metode pengayakan ini itu kita dapat mengatur kecepatan dan kecepatan tadi getaran ya. Getaran ayakannya sama waktunya. Jadi ini yang loyang-loyang ini, kalian lihat di gambar ya. Yang loyang-loyang ini itu adalah nomor ayakannya. Nomor ayakannya itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi atas itu yang paling kecil, kemudian semakin ke bawah adalah semakin besar nomornya. Aduh, maaf, ada suara-suara batukan. Untuk metode ayakan, ya, kapan kita memilih menggunakan metode ayakan? Metode ayakan ini dapat digunakan ketika ketika zat yang akan kita lakukan pengujian itu ukurannya adalah 44 mikrometer. Kalau kurang dari 44 mikrometer, itu nanti dapat terjadi penggumpalan di ayakannya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan suatu serbuk yang ukurannya sekitar minimal ya, minimal adalah 44 mikrometer, jadi di atas 44 mikrometer, di bawah 77 mikrometer.
sorry 75 mikrometer. Berarti antara 44 sampai 75 mikrometer ini kalian bisa menggunakan metode pengayakan. Nah, prinsip dari metode pengayakan yaitu kalian timbang dulu serbuk yang akan diujikan. Nah, menimbangnya itu menggunakan timbangan analitik sebaiknya dengan ketepat ketelitian timbangan itu adalah 0,1 gram. Tuh. Nah, setelah ditimbang, kalian masukkan serbuknya ke dalam ayakan ini. Ya, setelah dimasukkan ke dalam ayakan, ditutup, kemudian diatur berapa kecepatannya dan waktunya. Untuk waktu tuh biasanya 5 menit yang digunakan. Tuh ya, 5 menit yang digunakan. Nah, kalau kurang dari 5 menit itu nanti eh, ti- apa tidak mengayaknya tidak sempurna. Tapi kalau lebih dari 5 menit, nanti juga bisa terjadi penggumpalan di dalam ayakannya. Jadi 5 menit hanya. 5 menit, kemudian kalau setelah 5 menit, ini kan ada apa sih namanya? Ada lapisan ya, ada layer di setiap ayakan ini kan. Kalau kalian pernah pakai ayakan kan ya. Nah nanti dari setiap serbuk yang berada di setiap nomor ayakan, ini kalian timbang satu persatu. Tuh ditimbang berapa masanya. Tuh. Ya ditimbang berapa masanya. Nah, nanti yang akan kalian hitung adalah persen tertinggalnya. Jadi nanti, tak ada di sini ya. Bisa. Jadi untuk metode pengayakan ini ya, berarti kan nanti kita ada serbuk gitu ya. Ada serbuk, kemudian ditimbang gitu ya, kemudian dimasukkan ke sini gitu kan. Nah, nanti kalian atur 5 menit. Nanti berapa kecepatan RPM-nya, kemudian di setiap loyang ini ya, di setiap loyang ini, nah nanti setiap loyang itu kalian ambil, itu kalian timbang. Nah, yang akan dicari adalah persen tertinggal. Apa rumus persen tertinggal? Rumus persen tertinggal adalah massa yang bertahan pada setiap mesh, terus ya, yang bertahan pada setiap ayakan dibagi dibagi dengan jumlah massa yang tertahan. Nah, ini rumusnya. Ya, jadi nanti yang akan dicari adalah kalian akan menimbang setiap serbuk yang tertinggal di dalam setiap ayakan. Kemudian kalian akan menghitung persen tertinggal dengan rumus massa yang bertahan pada setiap ayakan dibagi dengan jumlah massa yang bertahan. Kalau massa yang bertahan itu adalah berat dari serbuk setiap ayakan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung jumlah massa yang tertahan? Cara menghitung jumlah massa yang tertahan itu adalah N kali D. N itu apa? N itu adalah massa yang tertinggal. Berarti berat setiap serbuk pada ayakan tersebut dikali diameter. Dan ini adalah diameter rata-rata dari setiap nomor ayakan. Diameter rata-rata itu sudah ada ketentuannya. Kalian bisa buka di Farmakope Indonesia edisi 6, ada di lampiran nomor 853 terkait dengan estimasi distribusi ukuran partikel dengan pengayakan analitik. Kalian bisa buka halaman 2012. Gitu ya. Saya ulang lagi. Untuk diameter rata-rata setiap ayakan, kalian bisa buka apa namanya diameternya. Itu kalian bisa buka. Jadi setiap nomor ayakan itu punya diameternya. Kalian bisa buka di FI edisi 6 di halaman 2012 terkait dengan estimasi distribusi ukuran partikel dengan pengayak analitik. Nah, N kali D. D ini N itu kan tadi massa ya. D itu adalah diameter rata-rata. Nah, bagaimana cara menghitung diameter rata-rata? Ada rumusnya lagi. Cara menghitung diameter rata-rata yaitu N dikali D dibagi dengan N. Ini caranya. Nah, D-nya itu adalah diameter yang
Kalian lihat di Farmakope Indonesia edisi 6. Gitu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi di praktikum. Itu ya. Oke, ini hanya pengetahuan saja nanti di praktikum. Next. Nextnya, ini udah ya. Nah ini gambaran di dalamnya. Ini gambaran di layernya teman-teman. Nah ini setiap layer itu ada apa namanya ada kayak jaring-jaring gitu. Kemudian apa saja, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengayakan? Yang pertama adalah waktu atau lama pengayakan. Nah, ini ya. Pengayakan biasanya dilakukan selama 5 menit. Kalau terlalu cepat nanti akan pecah dan saling bertubrukan dengan yang lainnya. Ya, sehingga nanti bisa cepat lolos. Kalau apa? Kalau lebih dari 5 menit ya. Kalau lebih dari 5 menit nanti getarannya lebih lama, kemudian partikelnya saling bertubrukan gitu ya. Nah, nanti langsung lolos ke bawah semua. Sedangkan kalau lebih kurang dari 5 menit gitu ya, dan nanti pengayakannya kurang sempurna. Yang kedua adalah masa sampel. Jika sampel terlalu banyak, maka sampel sulit terayak. Nah, jika sampel sedikit, maka akan lebih mudah untuk turun dan terayak. Ketika ada intensitas getaran, semakin tinggi intensitas getaran, maka akan semakin banyak terjadi tumbukan antar partikel yang menyebabkan terkikisnya partikel. Nah, nanti dengan demikian partikel tidak diayak dengan ukuran tertentu. Nah, apa saja keuntungan dan kerugian ketika menggunakan metode pengayakan? Untuk keuntungannya itu sederhana, praktis, mudah, dan cepat. Ya, pas cepat lah, Wong. Tinggal kita timbang serbuknya, kemudian kita masukkan ke dalam ayakan ya, bertingkat, kemudian ditimbang lagi, kemudian dihitung sudah selesai. Kemudian tidak membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan metodenya. Kemudian dapat diketahui ukuran partikel dari kecil sampai besar dan lebih mudah diamati. Kemudian kerugiannya, kalau kerugiannya itu kita tidak bisa mengukur secara tepat ukuran partikelnya. Tuh, ya, karena tidak dapat menentukan diameter partikel. Karena apa? Karena ukuran partikel yang diperoleh itu berdasarkan nomor mass ayakan. Tuh. Nah, kemudian tidak dapat mengetahui bentuk partikel secara pasti, seperti pada metode mikroskopik. Jadi nanti ada namanya metode mikroskopik. Jadi kalau metode mikroskopik itu kita bisa melihat bentuknya, apakah itu bulat beraturan, apakah itu bulat tidak beraturan, atau bentuknya seperti apa. Gitu. Nah, ini kita tidak bisa melihat bentuk ukuran partikelnya. Kemudian yang ketiga, adanya agregasi, ya karena adanya getaran sehingga mempengaruhi validasi data. Tidak dapat melihat bentuk partikel dan dapat menyebabkan erosi pada bahan-bahan granul. Itulah kerugiannya. Selanjutnya adalah menggunakan metode mikroskopik optik. Mikroskopik optik ini kita membutuhkan peralatan mikroskop, ya, dan kita membutuhkan suatu software untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dan ukurannya, serta kita membutuhkan mikroskop yang sambungannya dengan layar, baik di layar komputer. Tuh, itu. Jadi lebih ribet mikroskopik optik, tapi mikroskopik optik ini kita bisa mengetahui bentuk ukuran partikelnya. Nah, biasanya untuk mikroskopik optik adalah digunakan untuk serbuk-serbuk atau zat-zat yang tidak bisa diukur menggunakan metode pengayakan yang ukurannya kurang dari 100 mikrometer. Jadi 0,2 sampai 100 mikrometer. Berarti kalau di bawah 44 tadi ya, di bawah 44 mikrometer ini kalian bisa menggunakan metode mikroskopik optik. Nah, metode ini itu dapat digunakan untuk menghitung partikel pada sediaan suspensi dan emulsi. Ya. Dengan cara apa? Nanti suspensi atau sediaan suspensi atau emulsi kita encerkan sedikit, kemudian nanti kita letakkan di kaca objek, ya. Kemudian ditumpuk dengan slide atau kaca objek yang lainnya. Lalu kita baca di mikroskopis optik. Nanti jumlah partikel yang berada dalam area jangkauan ukuran tertentu nanti dihitung satu per satu. Ya, kemudian dilakukan analisa data. Jadi kayak gini ya, nanti diukur di sini. Ini ada berapa partikelnya gitu ya. Keuntungan dari metode mikroskopik itu adalah adanya gumpalan dapat terdeteksi dan menggunakan metode langsung. Kerugiannya kita hanya mengukur dua dimensi,
gitu ya. Kemudian jumlah partikel yang dihitung juga banyak sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Kemudian variasi antar operator itu besar dan tetapi dapat diatasi sih. Kita bisa menggunakan proyektor, proyeksi, bisa menggunakan scanner otomatis, atau bisa menggunakan fotomikrograf untuk mengatasi kerugian yang apa namanya variasi antar operator besar. Selanjutnya adalah metode sedimentasi atau metode pengendapan. Waktu pengendapan ini merupakan salah satu suatu metode yang digunakan untuk mengukur diameter partikel dengan berdasarkan prinsip ketergantungan laju sedimentasi partikel pada ukurannya. Nah, ini dinyatakan dalam hukum Stokes, di mana ya garis tengah rata-rata dari partikel berdasarkan kecepatan sedimentasi sama dengan akar ya. Akar dari 18 dikali viskositas dari medium dikali jarak jatuh dalam waktu tertentu dibagi kerapatan partikel dikurangi dengan kerapatan medium dispersi dikali percepatan karena gravitasi dikali dengan waktu. Adalah rumusnya. Ya, persamaan ini itu digunakan untuk partikel-partikel yang berbentuk tidak beraturan dari berbagai ukuran. Nah, untuk menggunakan hukum Stokes, ini memang hukum Stokes tadi ya, laju sedimentasi dari suatu partikel tidak boleh terjadi turbulensi, ya, karena dapat mempengaruhi sedimentasi dari partikel. Kemudian aliran turbulensi atau laminar dinyatakan dengan angka Reynolds atau kita singkat RE yang tidak terdimensi yang didimensikan ini. RE sama dengan VD dikali kerapatan medium dispersi dibagi dengan kerapatan. Tuh. Menurut Hayward, hukum Stokes tidak dapat digunakan jika jika apa? Jika RE hasil RE ini lebih besar dari 0,2. Ya karena kalau lebih besar dari 0,2 itu dapat menyebabkan turbulensi. Berdasarkan hal tersebut, maka ukuran partikel dapat dirumuskan sebagai ini. Diameter sama dengan angka Reynolds dikali dengan kerapatan dibagi dengan sorry, ya, kalau ini tanda viskositas dikali dengan viskositas, kemudian dibagi dengan apa ini? Rho itu adalah kerapatan partikel dikurangi dengan kerapatan medium, ya dikali kerapatan medium dikali dengan percepatan gaya gravitasi yang sudah ada angkanya. Ya. Nah, rumus ini digunakan bila Reynolds-nya tidak melebihi 0,2. Ini contohnya. Ini contoh perhitungannya, ya. Ini contoh perhitungannya. Suatu bahan serbuk dengan kerapatannya 2,7, berarti 2,7 adalah rho S. Disuspensikan dalam air suhunya 20 derajat Celcius. Berapakah ukuran partikel terbesar yang akan mengendap tanpa menyebabkan turbulensi? Viskositas yang diketahui viskositas airnya adalah 0,01 points atau gram per sentimeter detik. Kerapatannya adalah 1,0. Nah, berarti 18 dikali, ya enggak? 18 dikali 0,2. Oke, 0,2 di mana? RE-nya. Kemudian dikali dengan ke viskositas air 0,01 dibagi kerapatan serbuk 2,7 dikurangi kerapatan air kemudian dikali dengan kerapatan air 1,0 dikali dengan gravitasi. Gravitasinya adalah 991. Maka diameternya ya bisa ditentukan 6 kali 10 min 3 cm atau kalau dijadikan mikrometer jadi 60 mikrometer kali 100 kali 10.000. Nah, alat yang digunakan untuk laju sedimentasi yaitu namanya alat Andreasen. Nanti dimasukkan ke sini kan keluar. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran volume partikel menggunakan Holter counter.
Tuh. Di mana prinsip Coulter-Counter ini itu jika suatu partikel nanti disuspensikan dalam suatu cairan elektrolit, kemudian dilewatkan melalui suatu lubang yang kecil pada kedua sisi yang ada elektrodanya. Tuh. Nah, nanti pelakukan adalah saat partikel melewati lubang itu akan memindahkan sejumlah elektron sesuai dengan volumenya. Nanti akan terjadi perubahan tahanan listrik. Nah, nanti laju perhitungannya itu 4.000 partikel per detik. Kegunaan dari ini adalah untuk menyelidiki efek zat antibakteri terhadap pertumbuhan mikroorganisme itu bisa. Nah, ini ya. Nah, ini ada keduanya dimasukkan gitu ya. Kemudian nanti akan terjadi ada conductivity liquidnya. Ini ada stirrernya di sini. Nanti akan terjadi yang namanya perubahan tahanan listrik. Ya, yang terakhir adalah bahasan yang terakhir itu terkait dengan sifat-sifat turunan serbuk. Ada dua tadi ya, porositas dan kerapatan. Yang pertama adalah porositas atau rongga. Nah, porositas atau rongga dari serbuk ini merupakan suatu perbandingan volume rongga terhadap volume bak dari sebuah pengepakan yang dinyatakan dalam persen. E, ya, porosnya adalah E dikali dengan 100. Rumusnya adalah volume bak dikurangi dengan volume sebenarnya dari partikel dibagi dengan volume bak atau 1 dikurangi volume sebenarnya dibagi dengan volume bak. Nah, ini contohnya. Contohnya, suatu sampel serbuk kalsium oksida dengan kerapatan sebenarnya adalah 3,0203 dan beratnya adalah 131,3, mempunyai volume baknya adalah 82,0. Jika ditempatkan dalam gelas ukur 100 ml, hitunglah porositasnya. Yang diketahui adalah harga kerapatan dari partikelnya 3,203. Beratnya W. Kemudian VB-nya, volume baknya diketahui. Berapa E gitu ya. Berarti kita harus mencari harga VP-nya ya. Dengan cara adalah rho itu sama dengan ini yang diketahui 3,203 sama dengan 131 beratnya dikali cm kubik. Nanti cm kubik berarti 3,203 dikali apa dibagi nih coba saya lihat. Sebentar ini dikali apa dibagi ya, bentar. Oke. Ini sentimeter kubik itu 131,3 dibagi ya dengan 3,203. Ketemunya adalah 41 cm kubik. Berarti VP-nya adalah 41 cm. Itu ya. Langsung ini VB udah ketemu, VP juga sudah ketemu, maka langsung aja dimasukkan ke rumus. Itu ya. 82 ini 82 ya 82 dibagi dengan ini 41 dikurangi 41 dibagi 82 ketemunya adalah 0,5 atau kalau dipersenkan 50% dikali 100%. Yang kedua adalah kerapatan partikel. Untuk kerapatan partikel ya kerapatan itu secara umum didefinisikan sebagai berat per satuan volume. Berat per satuan volume. Ada dua jenis kerapatan, yaitu kerapatan sebenarnya dan kerapatan granul. Untuk kerapatan sebenarnya, ya atau raw, adalah kerapatan dari bahan itu sendiri, tidak termasuk rongga dari pori-pori. Nah, ini bisa menggunakan alat densitometer helium atau bisa menggunakan pignometer. Ya, densitometer helium itu digunakan untuk menentukan kerapatan serbuk yang berpori.
minyak pori. Sedangkan pignometer ini alat yang digunakan untuk mengukur kerapatan sebenarnya dari suatu padatan dan benda cair. Jadi kalau pignometer ini bisa mengukur padatan ataupun cairan. Kalau sedangkan densitometer helium itu untuk kerapatan serbuk yang berpori. Ini rumusnya ya bahwa densitas atau massa jenis sama dengan massa benda dalam gram dibagi dengan volume benda dalam sentimeter kubik atau mili. Nah, ini misalkan ada pertanyaan, berapakah kerapatan 5 mili serum jika mempunyai massa 5,23 gram? Kan? Nah, berarti kerapatannya 5 mili, berapakah kecepatan 5? Berarti volumenya adalah 5, ya, masanya ada 5,23. Berarti 5,23 dibagi 5 mili. Ketemunya adalah 1,05 gram per mili. Nah, ini contoh ini kan tadi gambar pignometer ya. Ini ada di laboratorium. Kemudian ini adalah gambar hidrometer. Tuh. Untuk hidrometer ini adalah alat untuk mengukur kerapatan sebenarnya dari zat cair. Ini masih ke sini aja nanti akan keluar angkanya. Yang kedua adalah kerapatan granul atau serbuk. Kerapatan granul itu dapat didefinisikan sebagai granul di mana volume granul ini adalah volume partikel ditambah dengan ruang dalam partikel. Nah, penetapan kerapatan granul ini bisa menggunakan metode pemindahan cairan atau air raksa. Nah, dalam kerapatan granul itu dikenal dengan istilah porositas dalam partikel. Ini yang dirumuskan ini. Porositas dalam partikel sama dengan Vg dibagi Vp dibagi Vg, di mana Vg ini adalah volume dari partikel bersama dengan pori-pori partikel dikurangi dengan volume sebenarnya dibagi dengan volume dari partikel bersama, ya, atau satu dikurangi Vp dibagi Vg. Ini contohnya. Misalkan ada kerapatan granul Pg. Pg dari enak karbon adalah 1,450. Kerapatannya adalah 2,033. Diminta untuk menghitung porositas. Berarti kan Pg-nya 1,450 ya. Terus Pg-nya itu adalah 2,03033. Jadinya 28,6%. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah kerapatan Black atau Roge. Kerapatan Black itu didefinisikan sebagai massa dari suatu serbuk itu dibagi dengan volume baknya. Kerapatan bak ini itu tergantung dari kerapatan bak ini tergantung pada distribusi ukuran partikel, kemudian bentuk partikel dan kohesi antar partikel. Dalam kerapatan bak ini dikenal dua porositas, yaitu porositas celah atau ruang antara sama porositas total. Nah, ini cara menghitungnya ya. Ini, kemudian total ini. Nah, ini eh contohnya. Kan bisa lah ya di ini sendiri, dibaca sendiri, dibaca sendiri kan jelas, sudah sangat jelas. Ini saya contohkan satu, misalkan ada beras suatu tablet NaI, natrium iodida. Ini adalah 0,3439 gram. FVB-nya atau volume baknya adalah 0,0963. Kerapatan sebenarnya itu 3,667 gram per centimeter kubik. Pertanyaannya adalah berapa kerapatan bak dan porositas total tablet tersebut? Berarti yang diketahui, yang ditanyakan adalah rho B, kerapatan bak, ya, dan porositas adalah E total. Nah, kalau rho B itu kan G dibagi VB. Ini ketemu rho G, kemudian E tinggal 2,6%. Contoh soalnya, oke. Hari ini tidak ada kuis untuk topik ini, tapi saya minta teman-teman bisa mengerjakan latihan soal nomor 1 sampai 4 ini. Nanti akan saya sharekan, akan saya sharekan materinya. Ya, latihan soal ini silakan dikumpulkan pada hari Senin maksimal ya.
masih hari Senin maksimal. Jadi hari ini kalian bisa baca lagi, gitu ya, dipelajari lagi sendiri. Kemudian setelah itu dikerjakan soalnya. Soal ini bersifat individu, ya. Kemudian nanti bisa diupload di LMS Edu Unimugo dalam bentuk PDF. Jangan lupa filenya diberi nama, kelas, NIM, dan nama. Ya, ini latihan nomor 1 sampai 4 pada bab mikromilitik atau ukuran partikel. Oke. Kemudian untuk terkait dengan definisi atau fenomena antarmuka ini karena saya jam 8 jam 8 itu ada rapat gitu ya.